di rempanan ya. Nomor RT sebelum yang kayak mana? RTP walulas paling ngomong sandane kabeh kok. Sanda kabeh kok. Wong liyane tediane kan ngomong kabeh, hati ulas kan sandane kabeh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku para penuntut ilmu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan kita ikuti pelajaran Lisan Arab Jilid 2 yang akan disampaikan dan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Hengki Dian Putra. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Hengki Dian Putra, falyatafadhal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala isyrafikum ya Pak Pamuji. Ayyuhal ikhwah al-kiram, hal tasma'una sauti? Hal sami'ta sauti ya Pak Pamuji? Wadi Ustadz, Wadi. Mas Mo? Wadi. Wadi. Tayyib. Fi hadhihi laila al-mubarakah insyaallah sanwasil darsana bi kitab atau ma'a kitab Lisanil Arab. Insyaallah sanadkhul atau sanaqra fi hadhihi laila al-wahdat ar-rabi'ah, unit keempat ya. Insyaallah kita malam ini akan melanjutkan pelajaran kita yaitu di unit keempat. Oh ya, sebelumnya ana akan muqaddimah dulu dari ana insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tayyib, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu di Al-Wahdatur Rabi'ah. Tayyib. Al-Wahdatur Rabi'ah di sini ada mufradat yaitu dimulai dengan al-asmaul khamsah yang mana kemarin sudah kita jelaskan dan sudah kita baca. Al-asmaul khamsah ini adalah sebuah istilah dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab. Dia istilah yang dikenal dengan 5 isim. Yang pertama adalah abun, kedua akhun, ketiga hamun, keempat famun, kelima zu. Nah, pada dasarnya 5 isim ini adalah isim biasa. Ya, pada dasarnya 5 isim ini adalah isim biasa. Namun mereka dianggap menjadi asmaul khamsah. Ya. Karena kalau mereka sudah dianggap jadi asmaul khamsah nanti hukum mereka berbeda dari isim-isim biasa. Karena itu istilah ini tersendiri pembahasannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mereka ini seperti yang Anda sebut tadi, abun, Bapak. Abun kadang dia berbaris domah. Ya, kalau dibahas dalam ilmu nahwu, abun kadang dia berbaris domah, kadang dia berbaris fathah, aban, kadang dia berbaris kasroh, abin. Begitu juga akhun, akhon, akhin. Nah, dia seperti isim biasa, kitabun, kitaban, kitabin. Namun, ketika dia sudah menjadi asmaul khamsah, maka hukumnya berbeda, penjelasannya berbeda. Ya, kalau dia sudah menjadi asmaul khamsah, dia bukan dhammah lagi ujungnya. Tapi tanda isimnya adalah bisa dhammah, bisa waw, bisa alif, bisa ya. Ya, abuka, abuka itu waw, abaka itu alif, abika itu ya. Nah, kalau ketika dia menjadi isim biasa, dia dhammah, fathah, kasrah. Kalau ketika dia bertransformasi menjadi asmaul khamsah, maka dia tanda harokatnya atau tanda i'rabnya berbeda. Nah, kapan dia dianggap menjadi asmaul khamsah? Kalau nggak salah kemarin sudah Ana jelaskan ya. Coba Ana tanya, Mas Aminuddin. Nah, Ustaz. Kapan 5 isim ini dia disebut sebagai atau memiliki hukum asmaul khamsah?
5 isim disebut asmaul khamsah. Ya. Pada dasarnya kan 5 isim ini, antum lihat, pada dasarnya 5 isim ini abun, akhun, hamun, famun, zu. Pada dasarnya mereka itu isim biasa. Seperti pada dasarnya, pada umumnya isim-isim lainnya seperti kitabun, qalamun, kemudian kurrosatun, miftahun, seperti isim biasa. Nah, ketika sekarang dia sudah menjadi atau dianggap sebagai asmaul khamsah, maka hukumnya berbeda. Hukumnya menjadi abuka, nggak ada lagi di situ dhammah kan? Abaka, nggak ada di situ lagi fathah. Nah, kapan dia dianggap menjadi asmaul khamsah atau kapan dia memiliki hukum asmaul khamsah? Ada beberapa syarat yang Anda sebutkan kemarin. Antum ingat? Disebut asmaul khamsah kalau dia menjadi idhofah. Ya, pertama kalau dia mudhof. Kedua, ingat? Lah Ustaz, baru ana ingatnya itu Ustaz, idhofah. Oke. Kalau dia mudhof ya. Kalau misalnya Anda bilang, ya, Anda bilang misalnya, apa bahasa Arab datang? Ja, Ja. Seorang bapak telah datang. Kayak mana bahasa Arabnya? jaa abun. Nah, abun di situ apa alamat i'rabnya atau alamat rofaknya apa? Dhammah. Domah. Tapi kalau dia menjadi mudhof, abun ini menjadi mudhof, anak contohin, jaa Abu Zaidin, bapaknya si Zaid, berarti Abu ini dia sekarang sudah menjadi mudhof. Nah, Abu itu tetap dia adalah fa'il sebagaimana yang kita kenal ya. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah, tapi Abu Zaidin, Abu di sini apa alamat rofaknya? Al-waw. Al-waw, dikarenakan dia adalah asmaul khamsah. Jadi seperti itu. Syarat pertama, dia adalah harus mudhof. Nah, siapa yang bisa menyebutkan syarat kedua? Ada yang bisa? Ada yang ingat? Mufrad, Ustaz. Usamah Ridho, apa? Mufrad. Syaratnya salah satunya harus isim mufrad, Ustaz. Bukan isim ya. Sama Kemudian syarat berikutnya dia adalah harus berbentuk mufrad. Apa itu mufrad, Mas Usamah Ridho? isim tunggal, Ustaz. Dia menunjukkan tunggal. Apa berarti kalau dia tunggal kan abuka, satu bapakmu, berarti bapakmu gitu kan. Kalau dua bapak, apa bahasa Arab dua? Kalau dia jadi musanna kayak mana? Bentuknya, bunyinya kayak mana? Tahu? Abani, Ustaz. Nah, enggak. Bukan. Abawani. Abawani. Karena pada dasarnya dia abun itu bentar. Abun itu pada dasarnya tulisannya seperti ini. Abawun, ya, abawun. Nah, kemudian untuk mempersingkat atau mempersimpel, orang Arab itu menghapus atau dalam kaidah sorofnya atau imlaknya pun waw ini dihapus, kemudian abun jadinya, bapak. Nah, kalau dia jadi musanna, muncul dia lagi abawani. Nampak kan di layar walaupun jelek? Ya, seperti itu ya, abawani. Nah, kalau dia sudah menjadi musanna atau bahkan kalau dia menjadi jamak, apa jamak dari abun? Abaun. Abaun. Nah, kalau dia sudah bukan mufrad, baik itu dia sudah menjadi musanna atau jadi jamak, maka dia tidak bisa lagi kita sebut asmaul khamsah. Seperti itu ya teman-teman. Berarti syarat untuk sebuah isim 5 ini menjadi asmaul khamsah adalah pertama dia harus mudhof. Kedua, dia berbentuk mufrad. Dan yang terakhir adalah dia mudhof tidak boleh ke ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa? Domir yang menunjukkan saya. Abi, bapak saya. Nah, ketika dia menjadi abi, kalau kita bilang misalnya ja'a abi.
Nah, itu abi di situ karena dia mudhafnya ke ya mutakallim, dia bukan asmaul khamsah. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian kembali kita ulang saja membacanya. Silakan Mas Usamah, tafadhol baca di sini Tanya Ustaz. dari nomor 1. Arokmu awal abuka, abaka, abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Ya. Kalau dia berbentuk marfu, maka abuka, akhuka, hamuka. Lihat tanda rofaknya di sini adalah, atau tanda marfu'nya adalah waw. Ya. Adalah tanda rofaknya adalah waw. Di sini abuka, waw di situ, nah itu adalah tanda rofak. Kemudian mansub abaka sampai terakhir. Kemudian majrur abika sampai akhika itu ya. Kalau mansub alif. Thayyib. Insya Allah sudah tahu juga artinya ya. Sekarang kita baca mufradat yang kedua. Silakan Mas Nabil Fikri. Mas Nabil Fikri ada? Ya, jika tidak ada, silakan. Aina Ustaz. Baca mufradat yang ba ini. Nampak? Nampak Mas Nabil? Masyun. Al-ma'na berjalan. Al-fi'lul madi jara. Al-fi'lul mudhari'u yajri. Al-masdaru jaryun. Ya, nggak usah sebut ininya lagi. Ininya nggak usah dibaca langsung aja. Jara, yajri, jaryun. Berlari atau melaju. Berlari. Qa'ada, yaq'udu, qu'udun, duduk. Jala, yajulu, jaulatun, berkeliling. Nadhara, yanzuru, nadhrun, melihat. Ya, thayyib, jazakallah khairan. Tafadhal Abu Alif. Ulang bacanya. Abu Alif. Ya. Mas Adi Triatmojo, silakan. Nah, Ustaz, Tafadhal. masya yamshi masyun artinya berjalan. Jara yajri jaryun artinya berlari atau melaju. Qa'ada yaq'udu qu'udun artinya duduk. Jala yajulu jaulatun artinya berkeliling. Nadhara yanzuru nadhrun artinya melihat. Ya. Kalau anak tanya Pak Adi, saudara Ahmad atau saudara Zaid telah duduk. Apa bahasa Arabnya? Qa'ada akhu Zaidin. Ya, mumtaz ya. Kalau anak tanya Mas Nabil Fikri, Mas Nabil Fikri, nggak ada. Mas Ahmad Sutisna, Nah, Ustaz. ya. Iparmu sedang berjalan ke pasar. Yamshi sedang berjalan ke pasar, Ustaz.
Iya. Yamshi hamuka ila suqi. Ila suqi. Ya, mumtaz. Coba Anda tanya lagi Ahmad, Mas Ahmad Sutisna ya. Naam Ustaz. Ayahmu melihat saudara Ali di masjid. Yanzuru abuka apa melihat saudara. Ustaz, Ayahmu melihat melihat saudara Ali di masjid. di masjid. Yanzuru abuka aliyan fil masjid. Saudara Ali. Yang dia lihat si Ali apa saudara si Ali? Oh, saudara. Yanzuru abuka akho aliyin fil masjid. Ya, mumtaz ya. Kenapa Mas Ahmad Aminuddin? Bagi yang mau ditunjuk silakan respon. Karena tadi beberapa teman kalau dipanggil dia slow respon jadi enak bingung. Ya, sekarang kita akan lanjut ke jumal mufidah. Yang penting teman-teman hafal semua yang di dalam kotak ya. Di sini asmaul khamsah dihafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, ini bentuk dasarnya marfu'. Kalau dia sudah menjadi mansub, tentunya abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Ya. Adapun yang keempat ini, yang kelima ini, yang asmaul khamsahnya adalah dzu. Ya. Za kalau dia berbentuk mansub dan zi kalau dia berbentuk majrur. Adapun malin ini hanya tambahan ya. Sebagai mudhof ilaihinya. Bisa kita ganti ilmin yang memiliki ilmu, yang punya ilmu gitu. Adapun yang keempat, sebenarnya fuka ini artinya mulutmu. Dasar katanya adalah famun, mulut. Nah, dia bisa menjadi asmaul khamsah kalau mimnya dihilangkan menjadi fu dia, seperti itu ya. Fuka mulutmu, faka. Adapun kaf ini, teman-teman jangan sampai salah paham ya, jangan mengira ini satu paket, enggak. Tapi yang asmaul khamsah itu adalah abun, akhun, hamun, famun, zu. Adapun yang di belakangnya ka, malim itu adalah tambahan sebagai dia menjadi mudhof ilaihinya. Karena kan syarat menjadi asmaul khamsah tadi adalah harus mudhof. Seperti itu ya. Jadi itu dihafal, apalagi kosakata ini. Kosakata itu sangat penting ya. Nah, sekarang silakan kita lanjut ke jumal mufidah, yaitu kalimat yang sempurna. Contoh-contoh kalimat yang sempurna. Silakan Mas Pratama Rian. Mas Pratama Rian, Syah Putra. Ada? Ya, Mas Hadi Purnomo. Ada Sat. Pratama Rian Sat. Nah, kemana tadi? Kok lama kali? Kok pada slow respon? Kenapa? Suara Ana putus-putus, teman-teman. Wadi, Ustaz, Wadi. Lancar Ustaz, lancar. Ya, sebenarnya beberapa dari antum ini ada yang jaringannya terganggu ya. Anda kira jaringan Anda yang terganggu. Ada jaringan Anda terganggu? Putus-putus? Enggak ya. Ya, silakan Mas Pratama Rian. Silakan dibaca. Mas Pratama. Ya, silakan. Ya, jika tidak ada, silakan Mas Hadi Purnomo. Naam Ustaz. Masya abuka fisuqi. Terus, ke samping ya. Qala Abu Bakrin as-siddiqu. Yajri akhuna fil mal'abi.
Yaq'udu akhuhum fil hadiqati. Yajulu hamu salihin fil fina'i. Nadhara hamuhu. Ya. Baik. Silakan diulang Mas Maulid Adami. طيب أستاذ صوتي واضح أستاذ؟ Wadih. طيب. ماشى أبوك في السوق قال أبو بكر الصديق يجزي أخونا في الملعب Yajri. يجري أخونا في الملعب يعود أخوهم في الحديقة Baca baris akhirnya. يعود أخوهم في الحديقة يجول حمو صالح في الفناء نظر حمو إلى السيارة البيضاء. Ya, tayyib. Silakan Pak Mas Fakhrudin. Ustaz. Masya abuka fi suqi qala Abu Bakrin as-Siddiq yajri akhuna fil mal'abi yaqudu akhuhum fil hadiqati yajulu hamu salihin fil fina'i nazara hamuhu ila sayyaratil bayda'i. Ya, tayyib. Silakan Pak Adi Syamiluddin yang Ba. Ka nazifun jiddan. Kullu waladi wasikhun jiddan. Abukum mudarrisun jayyidun. Tul baiti maridun. Hamut tabibu syahirun. Hamuhu Hamuhu tabibun syahirun. Akhu Zainaba tajirun kabirun. Tayyib. Silakan Pak Ahmad Sutisna yang Mbak dibaca. 6 Ustaz. Fuka nazifun jiddan. Ful waladi wasikhun jiddan. Abukum mudarrisun jayyidun. Dzul baiti maridun. Hamuhu tabibun syahirun. Akhu Zainaba tajirun kabirun. Tayyib. Silakan yang Jim. Pak Imam Hafiz. Nama Ustaz. Jim al-ustadhu Ahmadu abuhum. Ar-rajulu dhu ardin wasi'atin. Mudirul madrasati akhuha. Dalikal abu hamu akhi. Ana hamuhu. Dalikat tabibu dhu malin kathirin. Tayyib. Tafadhal Pak Pemuji yang Dal. A'anta akhuhu Umara? Naam, ana akhuhu Umara. Adzalika tayyaru Abu Khalidin? Ulang. Adzalika tayyaru Abu Khalidin? La, dzalika tayyaru Abu Ammarin. Abu Ammarin. Abu Ammarin. Ya, tayyib. Sekarang silakan Pak Pemuji baca yang ini, yang Anda tandain. Baca dan artikan. Masya abuka fis-suq. Bapakmu berjalan di pasar. Qala Abu Bakrin Siddiq. Berkata Abu Bakar Siddiq. Ya. Silakan Pak Andri Abdul Aziz. Yang ini. Naam Ustaz, afwan.
Anak Zaldi Ustaz, itu nama anak, nanti Anda mau ganti. Zaldi. 6. Ya. 6. Sauti wadi Ustaz. Wadih. 6. Aina Ustaz? Yajulu hamu. Yang ini bukan. Yajri akhuna fil mal'abi. Artinya Yajri yajri jara yajri situ Ustaz. Apa arti jaro yajri? Berlari. Ya. Saudara perempuan kami berlari di lapangan. Dari mana saudara perempuan? Saudara laki-laki Ustaz, afwan. Tayyib. Selanjutnya baca. Yaqudu akhuhum fil hadiqati. Apa arti yaqudu? Duduk. Saudara laki-laki mereka sedang duduk di taman. Ya, di kebun ya. Di kebun. Kalau taman apa Ustaz? Beda. Taman apa? Fina Ustaz ya. Editor. Nah, ya. Tayyib. Jazakallah khairan Pak Zaldi. Silakan Pak Adi Tampomo. Nah, Ustaz. Yajulu hamu solihin fil fina. Mertua solih telah berkeliling di halaman. Telah apa sedang? Oh, maaf, sedang. Ya. Mertuanya solih sedang berkeliling di halaman. Ya. Nadara hamuhu ila sayyaratil bayda. Mertuamu telah melihat mobil putih. Ini nggak ada lagi yang mau raise hand nih. Ulang nazoro artinya? Telah melihat. Mertuamu telah melihat mobil putih. Mertua? Mertuanya telah melihat mobil putih itu. Oh, ya. Silakan Pak Aminuddin. Baca dan artikan. Fuka nazifun jiddan. Mulutmu bersih. Bersih sekali. Ya. Full waladi wasikhun jiddan. Mulut anak itu kotor sekali. Ya. Silakan Pak Hadi Purnomo. Abukum mudarrisun jayyidun. Bapak kalian seorang guru yang baik. Zulbaiti maridun. Pemilik rumah sakit, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Silakan Pak Asham. Nah, Ustaz. Hamuhu tabibun sahirun. Paman mertuanya tabib, dokter yang sahir, rajin. Syahir yang terkenal. Oh, yang terkenal. Syahir artinya masyhur. Ya, silakan lanjutkan baca dan artikannya. Aku Zainaba tajirun kabirun. Ulang bacanya, panjang pendeknya salah. Aku Zainaba tajirun kabirun. Ya. Saudaranya Zainab pedagang yang besar. Ya. Jazakallah khairan. Imam Qur'ani, tafadhal. Nah, Ustaz.
Yang mana Ustaz? Yang al-ustadu Ahmadu. Al-ustadu Ahmadu abuhum. Ustadz Ahmad ayah mereka. Ya, Ustadz Ahmad adalah ayah mereka ya. Ayah mereka. Terus Ar-rajulu zu ardin wasi'atin. Lelaki itu pemilik ardin. Apa? Ardin artinya tanah ya, tanah. Oh, tanah. Nah. Ar-rajulu zu ardin wasi'atin. Lelaki itu pemilik tanah yang luas. Ya, tanah ini maksudnya bumi atau tanah itu. Ya, silakan Pak Hafiz Imam. Pak Imam ini udah tadi ya. Silakan, tidak apa-apa. Ana hamu. Ya. Yang hamu. Bukan. Mudirul madrasati. Mudirul madrasati akuha. Kepala sekolah adalah saudaranya. Zalikal abu hamu akhi. Zalikal abu. Zalikal abu hamu akhi. Ayah itu mertua saudaranya, saudaraku. Ayah itu adalah mertua saudaraku. Ya. Silakan. Mas Subahan Zuhri ada? Ada Ustaz. Nah, silakan baca. Ana hamuhu. Saya mertuamu. Ya, Ustaz. Hu ini artinya apa? Hu? Dia ya. Dia apa? Dia perempuan ya. Nya Ana dia laki-laki. hamuhu. Saya mertuamu. Nya atau dia. Ana hamuhu, saya mertuanya. Ya. Zalikat toyibu zuha. Perhatikan titiknya. Zalikat toyibu lumalin kasir. Dokter itu mempunyai harta yang banyak. Ya. Jazakallahu khairan. Silakan Pak Todi Aulia. Ada? Pak Todi. Mas Todi ada? Nah, Ustaz. Tafadhol, Iqra. Anta akhu Umar. Apakah engkau saudara laki-laki Umar? Naam, ana akhu Umar. Ya, benar. Saya adalah saudara laki-laki Umar. Azalika Tayyaru Abu Khalidin. Apakah pilot itu ayahnya Khalid? La, dzalika Tayyaru Abu Ammar. Tidak. Pilot itu adalah ayahnya Ammar. Ya, Mumtaz ya. Silakan. Kita sudah selesai membaca, baik itu kosakata baru ataupun jumlah mufidah yang berkaitan dengan asmaul khamsah dan kosakata baru yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kembali Anda ulang, setiap kosakata yang ada dalam kotak itu dihafal ya. Itu dihafal. Nah, silakan Mas Mas Rizky Nanda Ramadan ada? Ada Ustaz. Nah, silakan baca Qawaidun Nahwi. Kosakata yang pertama, kosakata di atas bagian alif adalah al-asmaul khamsah, yaitu isim yang lima isim, abu, akhu, hamu, fu, zu. Ya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya ada sebuah pembahasan atau istilah dalam bahasa Arab, mereka ini disebut asmaul khamsah, 5 isim. Kenapa mereka dibedakan?
Karena nanti alamat i'rabnya baik dia rofa ataupun dia nasab ataupun dia dalam keadaan jar, alamat nasabnya berbeda dari isim normal. Karena itu mereka dibedakan, dikhususkan, dijadikan sebuah bab tersendiri, yaitu asmaul khamsah. Apa-apa siapa-siapa aja asmaul khamsah ini, abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Syarat dia menjadi asmaul khamsah adalah, atau syarat 5 kosakata ini menjadi asmaul khamsah adalah mereka harus mudhaf, mufrad, dan mudhaf ke selain ya mutakallim. Dan beberapa syarat lainnya yang ada. Tapi syarat yang paling penting adalah 3 itu. Baik. Silakan lanjutkan Mas Roshid. Roshid 1, 2, 3. Halo Ustaz. Nama apa? Baik. Anda ganti ya, soalnya Mas Roshid jaringannya kayaknya lambat bergabung ya. Syukron Mas, silakan di mute lagi. Mas Ilyas Roshidin. Mas Ilyas Roshidin. Kenapa? Mas Roshid masih ada, masih bisa, coba ngomong Mas Roshid. Nah, udah nggak bisa ya? Ya nggak apa-apa Mas Roshid, yang penting bisa menyimak ya. Silakan Mas Ilyas. Mas Ilyas Roshidin ada? Tidak ada. Ya. Silakan Mas Abu Alif. Ada Mas Abu Alif? Apaan, Set? Nyimak dulu, Set. Kenapa? Nyimak aja dulu. Ya, ini dibaca. Kan bisa bahasa Indonesia. Oh, itu ya, Set. 6. Tanda i'rab isim ini adalah 1, tanda rofaknya adalah waw. Seperti qala Abu Hurairah. B, tanda nasabnya adalah alif seperti sami'tu Aba Hurairah. C, tanda jarnya adalah ya seperti an Abi Hurairah. Ya, mana anak tanya? Ya, antum yang masih baca tadi. 6. Di sini katanya tanda rofaknya adalah waw. Mana yang dimaksud waw itu? Yang mana? Ini abu. Yang ini. di abu ya. Nah, ya, abu. Abu ini termasuk asmaul khamsah kan? 6. Ya. Jadi ketika dia dalam keadaan rofa, maka tanda rofaknya adalah domah. Wow ya. Wow apa domah? Wow. Wow. Nah, ketika dia dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya adalah alif. Alif. Kalau dia jar, tanda jarnya adalah ya. Ya. Nah, kenapa? Anak tanya nih, an Abi Hurairah. Kenapa Abi ini disebut jar atau majrur? Kenapa dia sekarang bertandakan jar? Apa penyebab dia menjadi majrur atau beralamatkan jar? Antum tahu? Didahului huruf apa? An itu ini. Nama hurufnya huruf apa? Huruf jar. Jar. Ya, nama hurufnya adalah huruf jar. Jadi setiap ada huruf jar, maka isim yang berada setelahnya adalah isim majrur namanya. Majrur. Nah, coba anak tanya atau anak suruh antum ubah. Di sini kan qala Abu Hurairah. Abu itu apa artinya? Bapak. Ya. Ana minta antum ubah Abu itu, yang bapak itu menjadi saudara. Menjadi, coba baca. Qala Abu Hurairah. Ya, yang bawahnya? Sami'tu
Sami'tu. Penerapannya dengan alif, aku, jadi Akho. Sami'tu. Akho Hurairota. Ya, yang bawah an. Akhi. Ya, An coba. akhi. Hurairota. An akhi Hurairata. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, isim yang 5 ini tanda i'rabnya adalah kalau dia rofa waw, kalau dia nasab alif, kalau dia jar maka ya. Kita lihat di atas. Kalau di atas ini semuanya adalah rofa ya, kondisinya rofa. Lihat di sini Masya Abuka. Nah, tanya ke Mas Aris Sugianto. Di sini mana yang di jumlah ini, mana asmaul khamsahnya? Yang mana, Tad? Di layar antum lihat. Ya. Ya. Di jumlah ini mana asmaul khamsah? Abuka itu, Tad. Abuka. Dia di situ jar, nasab atau rofa? Rofa, Tad. Apa tanda rofanya? Harfu waw itu, Tad. Harfu waw. Kalau dia rofa berarti apa kondisinya? Hukumnya apa? Apakah dia mubtada, khobar, maf'ul bih, apa gitu? Fa'il. Kenapa dia fa'il? Karena dia rofa. Karena dia yang melakukan pekerjaan yang berjalan, ya. Ya, yang berjalan. Ya, mumtaz ya. Ya. Kita lanjutkan baca kaidahnya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan langsung ya. Mas Edgar Prayoga. Ada? Ya. Silakan Muhammad Tutul Ikhwan. Ya, Ustaz. Yang mana, Ustaz? Ada. Siapa ini? Muhammad Tutul Ikhwan, Ustaz. Ya, tafadhol baca kaidah yang ketiga. Yang ketiga, syarat isim tersebut digolongkan al-asmaul khamsah adalah A. Isim tersebut harus bentuk mufrad atau tunggal, bukan musanna atau jamak seperti abawani, abau. Nah, coba. Jadi ini seperti yang Anda jelaskan di awal tadi ya. 5 isim ini mereka boleh kita katakan dia adalah asmaul khamsah kalau mereka memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah ya syafahallah ya Mas Edgar, semoga diberikan kemudahan. Ibunya lagi sakit ya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan pahala. Ya, kita lanjutkan. 5 isim ini disebut sebagai, boleh kita sebut sebagai asmaul khamsah kalau mereka pada isim itu ada beberapa syarat berikut. Syarat pertama, dia adalah isim mufrad, yaitu dia berbentuk mufrad, dia berbentuk tunggal. Nah, bagaimana jika dia berbentuk musanna atau jamak? Kalau dia berbentuk musanna dan jamak, maka dia tidak layak lagi atau tidak bisa lagi kita sebut asmaul khamsah. Contoh, kalau tadi kita di atas itu banyak contohnya ya, misalnya qala Abu Hurairah atau qala abuka, bapakmu telah berkata. Atau kita ganti qala ini ya. Qala ini kita ganti. Qala ini kita ganti menjadi jaa abuka. Nah, kalau kita bilang seperti ini, abuka ini berbentuk mufrad, teman-teman. Dia berbentuk tunggal, telah datang bapakmu. Maka dia bisa menjadi asmaul khamsah. Nah, apa tanda rofa'nya di sini, teman-teman? Wow, Ustaz. Wow. Nah, kalau kita ubah, misalnya telah datang 2 bapakmu. Bapak tiri mungkin bapak kandung satu kan? Maka menjadi jaa abawaka. Nah,
Kalau dia sudah ganda, kalau ganda dalam bahasa Arab namanya musanna ya. Kalau dia musanna, maka ini tanda rofaknya apa? Kalau fa'il dalam keadaan musanna, maka tanda rofaknya apa? Pelajaran sebelumnya apa? Alif. 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 Kalau dia musanna, maka tanda rofaknya adalah alif. Nah, kalau dia jamak dari abun adalah abaun. Abau ya, abau. Jamak taksir. Maka kalau kita bilang telah datang bapak-bapakmu, orang tuamu, jaa abauka. Maka di sini fa'ilnya mana? Abau. Abau. Apa alamat rofaknya? Doma. Karena sesuai kaidah alamat rofa kalau dia jamak taksir, ya, abau jamak taksir. Kalau dia jamak taksir, maka alamat rofaknya adalah waw, rumah. Nah, jadi syarat pertama 5 isim ini dikategorikan menjadi asmaul khamsah adalah kalau dia berbentuk mufrad. Silakan tadi siapa? Muhammad Tutul yang B. Oke. Bagian B, bukan bentuk isim tasghir. Tasghir yaitu menunjukkan seorang atau sesuatu yang kecil atau menunjukkan rasa sayang seperti abiyu, Ubayyun, ukhoyyun. Ya. Ubayyu, akhoyun. Ukhoyyun. Ya, syukron. Jadi teman-teman, syarat kedua ini tidak Anda sebutkan tadi ya. Jadi ini sebagai tambahan, berarti kita baca dulu. Di sini dikatakan dia tidak boleh isim tasgir. Dia tidak boleh berbentuk tasgir. Atau dengan kata lain, dia harus normal, mukabbar. Mukabbar, isimnya normal. Abun ya abun. Nah, apa itu isim tasgir? Isim tasgir dalam bahasa Arab adalah kata atau sebuah sirah, sebuah bentuk kata yang mana kegunaannya adalah untuk menunjukkan kekerdilan. Tasgir itu kan menjadikan sesuatu itu kecil. Misalnya, contohnya biar langsung paham ya, kita contohkan. Apa bahasa Arab pria atau lelaki? Rojulun. Kalau dia dijadikan isim tasgir, lelaki kecil misalnya. Misalnya kita kenal lelaki itu, tapi nyalinya kecil. Tapi misalnya apanya kecil, badannya kecil misalnya, atau dia orangnya hina gitu. Jadi tasgir ini kegunaannya ada beberapa ya. Pertama untuk menghinakan atau mengkerdilkan, atau untuk sifat memang dia kecil badannya atau sejenisnya gitu. Atau isim tasgir ini kegunaannya untuk panggilan kasih sayang. Karena kan kalau anak kecil itu biasanya panggilan sayang gitu kan. Nah, kalau kita rojulun tadi ya, bahasa Arab lelaki. Kalau kita ingin mengatakan dia adalah lelaki yang kecil, maka kita katakan rujailun. Jadi wazannya apa? Fu'ailun. Kita lagi membahas isim tasgir ya. Wazannya adalah fu'ailun. Misalnya, apa bahasa Arab kitab? Kitab ya. Kitabun ya. Kitab ya kitab. Nah, kalau kitab kecil, Kutaibun. Seperti itu ya. Misalnya, apa lagi? Sungai, apa bahasa Arabnya sungai? Nahrun. Sungai kecil? Muhairun. Laut, apa bahasa Arab laut? Laut yang kecil atau danau? Buhairun. Nah, ini isim tasgir namanya. Kita udah kenal ya isim tasgir. Nah, syarat dari asmaul khamsah, isim yang 5 ini, dia tidak boleh dalam keadaan tasgir. Misalnya abun menjadi ubayyun. Akhun menjadi ukhoyyun. Kemudian hamun, humayyun. Kalau fu sama zu nggak ada ya, nggak bisa dijadikan isim tasgir, susah.
Ya, jadi seperti itu. Dia harus berbentuk normal. Dia tidak tasghir. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk tasghir? Misalnya jaa Ubayyun, telah datang bapak kecil. Bapak kecil jadinya ya. Kalau ukhayyun apa? Saudara? Saudara kecil. Nah, telah datang Ubay. Jaa Ubayyun. Telah datang bapak kecil. Mungkin badannya kecil atau apa gitu. Nah, telah datang bapak kecil. Maka Ubayyun di sini dia fa'il. Apa alamat rofa'nya? Marfu. Iya, dia marfu. Apa alamat rofa'nya? Thomas. Dhamma. Tidak bisa kita bilang dia alamat rofa'nya adalah waw. Dengan alasan kita golongkan dia asmaul khamsah, karena dalam kondisi seperti ini dia bukan dia lagi asmaul khamsah. Seperti itu ya. Kemudian syarat ketiga. Tadi siapa yang membaca? Muhammad Tutul. Silakan lanjutkan. C. Isim tersebut harus diidofakan atau digabungkan dengan selain ya mutakallim, yaitu bermakna saya. Jika digabung dengan ya mutakallim, maka tidak termasuk al-asmaul khamsah seperti abi, akhi. Perhatikan dengan baik pada kalimat sempurna. Ya, baik. Kemudian syarat berikutnya adalah dia harus mudhof, dan mudhofnya tidak ke ya mutakallim. Ya. Syarat berikutnya dia harus mudhof, dan mudhofnya tidak ke ya mutakallim. Ya mutakallim bermakna ya mutakallim adalah domir yang artinya saya. Ya, kata ganti yang artinya saya. Nah, apa itu mudhof atau idhofah? Ya, apa itu idhofah? Idhofah adalah suatu pekerjaan atau suatu amal, ya, suatu kegiatan dalam bahasa Arab yang mana kegiatan ini adalah menggabungkan dua kata menjadi satu kesatuan. Penyandaran. Ya, yang mana kata pertama bersandar kepada kata kedua. Yang mana penyandaran ini dinamakan idhofah. Dan isim pertama dinamakan mudhof. Isim kedua dinamakan mudhof ilaihi. Kemudian penyandaran ini atau idhofah ini tidak selalu dia bermakna memiliki atau mempunyai. Kan rata-rata kita mengartikannya mempunyai ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Ya, tidak selalu mempunyai. Contohnya khotamu hadidin. Khotamu artinya adalah cincin. Hadidin besi. Nah, di sini ini adalah dua kata yang dijadikan satu kesatuan. Dari besi. Khotamu mudhof, hadidin mudhof ilaih. Cincin besi. Apakah artinya cincin punya besi atau milik besi? Enggak. Tapi cincin terbuat atau dari besi. Jadi idhofah atau penyandaran itu sendiri bisa bermakna li, kepunyaan, dan bisa bermakna min, dari, atau terbuat dari apa gitu. Seperti itu ya. Tapi memang kebanyakan bermakna li. Li itu sendiri ada dua makna. Yang populer ada dua makna. Li ya, li, lam itu yang populer memiliki dua makna. Pertama istihqaq, berhak, keberhakan, dan yang kedua adalah kepemilikan, lil milki. Baik, itu sekedar tambahan saja. Kita lihat syarat berikutnya untuk asmaul khamsah, dia harus idhofah, dan idhofahnya tidak boleh ke ya mutakallim. Kalau dia idhofah ke ya mutakallim, maka dia batal, dia bukan lagi asmaul khamsah seperti yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Misalnya kita bilang telah datang saudaraku, jaa akhi. Nah, di situ akhi dia adalah fa'il dan hukumnya adalah rofa. Apa alamat rofa'nya? Alamat rofa'nya adalah dhammah. Kenapa? Kenapa enggak kita bilang alamat rofa'nya adalah waw? Kan dia asmaul khamsah. Kita jawab, sekarang dikarenakan dia mudhof ke ya mutakallim, maka dia tidak boleh kita golongkan ke asmaul khamsah.
dia kita golongkan menjadi isim biasa yang berbentuk mufrad. Dikarenakan dia berbentuk mufrad, maka alamat rofa isim mufrad adalah apa? Alamat rofa isim mufrad? Dhammah, Ustaz. Dhammah. Tapi kalau ada yang berkata ja'a akhi, telah datang saudara saya, maka akhi alamat rofaknya adalah dhammah. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ketika mengi'rabkan semua asmaul khamsah ini, di ujungnya kita bilang wahwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Berarti syarat ya. Bisa bertanya dulu, Ustaz. Pas ya, di akhi itu alamat donya domah. Domahnya di mana, Ustaz? Enggak kelihatan. Nah, baik, pertanyaannya bagus. Setiap isim yang bersambung dengan, jadi pembahasannya ini adalah ketika semua isim ketika bersambung dengan ya mutakallim, misalnya hadza kitabi, ja'a mudarrisi, telah datang guru saya. Nah, semuanya kalau bersambung dengan ya mutakallim, maka domahnya nggak nampak. Domahnya namanya dommah muqaddarah ala akhirih. Kenapa dia domahnya nggak nampak? Karena kalau dinampakkan menjadi akhui, susah orang ngomongnya. Jadi akhi. Nah, kenapa dikasrohkan? Untuk mencocokkan dengan huruf ya ini, akhi, mencocokkan. Jadi namanya, jadi kayak mana i'rabnya nanti? Akhi fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dia tetap dhammah sesuai kaidah. Kenapa? Karena itu di awal dulu anak kasih antum kaidah kan? Fa'il itu atau alamat rafa itu ada 3. Dhammah kapan-kapan aja. Waw kapan-kapan aja. Alif kapan aja. Nah, semua rafa harus sesuai dengan kaidah itu. Nah, di sini akhi dia adalah mufrad. Nah, kalau isi mufrad maka sesuai kaidah alamat rafa'nya adalah dhammah. Tapi mana dhammahnya kok nggak kelihatan? Nah, alamat i'rab itu sendiri memiliki 2 bentuk. Ada yang zahirah, dhammatun zahirah, dhammah yang nampak. Misalnya hadza kitabun, nampak dhammahnya. Nah, jenis kedua, i'rab jenis kedua adalah dhammah atau i'rabnya adalah muqaddarah, yang dia tidak nampak. Misalnya seperti ini, dhammahnya tidak nampak, tetapi tetap kita sesuai ikut kaidah yang sudah kita pelajari. Berarti akhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Tidak nampak, ditakdirkan, dihilangkan atau disembunyikan. Muqaddaratun ala akhirih. Dia ditakdirkan berada di ujung sini. Muqaddaratun ala akhirih. Kenapa? Mana'a min zuhuriha al-munasabah. Terhalangi kemunculannya, dhammah itu terhalang muncul karena apa? Karena ingin mencocokkan dengan harokat di sini, ya ini. Karena kalau kita paksakan si dhammah datang, maka bacanya jadi akhui, abui, susah jadi ngomongnya gitu. Difficult. Nah, ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah selesai Pak Muhammad Tutul. Silakan kaidah. Jadi teman-teman, syarat di buku ini lebih simpel sepertinya. Syarat 5 isim ini menjadi asmaul khamsah adalah pertama, dia harus mufrad. Kedua, dia tidak tasgir. Ya, dia tidak tasgir. Yang ketiga, dia mudhaf ke selain ya mutakallim. Itu aja. Dia harus mudhaf ke selain ya mutakallim. Ke selain ya mutakallim. Berarti kemana aja dia mudhaf gitu. Jadi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka isim yang 5 ini tidak boleh kita sebut dengan asmaul khamsah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kaidah keempat. Nah, silakan. Ana pengen tanya wazan tasghir tadi, saya lupa apa ya wazannya. Wazannya adalah fu'ailun. Fu'ailun. Jadi isim misalnya antum ketemu dengan isim apa gitu, bisa antum tasdirkan mengikuti wazan fu'ailun.
tentunya ada beberapa dobit kaidah-kaidah tentang tasdhir ini. Tidak semua isim yang bisa ditasdhirkan gitu. Satu lagi berasal. Nah, jadi tadi kan ada dhammah muqaddarah, berarti nanti akan ada apa saya fathah muqaddarah, Ustaz ya? ya mumtaz. Secara umum kita sebut dia i'rab. Kan yang rofa, dom, nasab, jar itu namanya i'rab kan? Nah, i'rab itu ada yang zahir. I'rab itu ada yang zahir, dhammah muqaddarah, dhammah zahirah, fathah zahirah, kasrah zahirah, sukun zahirah. Ada yang muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, dan sampai terakhir. Seperti itu ya. Silakan. Bisa bertanya lagi, Ustaz? Ya, siap. Silakan. Untuk asmaul khamsah ini kan mudhof ilaihi, Ustaz. Mudhof dan mudhof ilaihi. Mudhof ilaihinya itu mesti domir, Ustaz? Enggak, karena anak sering tadi di awal-awal contohkan. Misalnya anak tanya ke antum, Bapak Muhammad telah pergi ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Abu Muhammad. Telah pergi apa bahasa Arabnya? Dhahaba. Nah, anak ulang ya. Nah. Bapak Muhammad telah pergi ke pasar. Dhahaba Abu Muhammad ila suq. Nah, baca baris akhirnya. Ulang. Dhahaba Abu Muhammadin ila suqi. Nah, di sini mana asmaul khamsah? Abu. Kemana dia mudhof? Muhammadin. Nah, dia bukan domir. Seperti itu ya. Oh, enam, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik. Silakan tadi Ana mau nunjuk siapa tadi ya? Pak Muhyiddin. Ada? Nah, Ustaz. Tafadhol baca kaidah keempat. Alif al-asmul khamsah sebagai fa'il laku. Tanda rofanya waw. Pada bagian ba al-asmul khamsah tanda rofanya waw, dan pada bagian jim al-asmul khamsahnya sebagai khobar mutada. Tanda rofanya waw. Iya. Sepertinya jaringan Pak Muhyiddin agak ini ya, agak terganggu ya Pak. Tadi putus-putus di Ana. Ya. Jadi teman-teman gimana? Lancar? Semua putus-putus tadi. Putus-putus juga. Sawa. Sawa, Ustaz. Ya, berarti kita ulang ya bacanya. Ana lupa nama bapak-bapak yang dulu di awal-awal sering nanya. Siapa nama bapak dia? Pak ini Ahmad. Ya, Ahmad. mana dia? Ada. Beliau ada. Absen Ustaz hari ini, Ustaz. Dari tauhid nggak ada. Ya, Ana mau tunjuk Mas Syahrul. Mas Syahrul, ada Mas Syahrul? Ya, nggak ada. Ya, silakan Pak Hadi. Ya, Ustaz. Baca kaidah nomor 4. 4. Pada kalimat sempurna di atas, bagian alif al-asmaul khamsah sebagai fa'il atau pelaku. Tanda rofaknya waw. Pada bagian ba, al-asmaul khamsahnya al-asmul khamsah atau asmaul khamsah tadi? Al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsahnya sebagai mubtada, subjek. Tanda rofaknya waw. Dan pada bagian dal dan jim, al-asmaul khamsahnya sebagai khobar mubtada,
tanda rofaknya waw, Ustaz. Ya, berarti bagian alif asmaul khamsah sebagai fa'il, bagian ba asmaul khamsah sebagai mubtada, bagian jim dan dal asmaul khamsah sebagai khobar. Kita lihat ya. Dan semua alamat rofaknya adalah waw di sini. Karena memang fa'il, mubtada, khobar itu adalah rofa. Ya, ini yang alif. Kita lihat mana asmaul khamsah. Di sini Abu, Masya, Abu. Abu. Ya, di sini semuanya sebagai fa'il ya. Antum bisa lihat sendiri. Yajulu Abu Salihin fil fina'i. Ada fi'il, maka ada fa'il. Hamu adalah fa'il. Salih adalah mudhaf ilaihi. Yang ba dikatakan adalah mubtada. Di sini fu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi waw li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Dia mudhaf ilaihi ya. Begitu juga ful waladi, fu mubtada sampai terakhir mubtada marfu wa alamatu raf'ihi waw. Al waladi mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Begitu juga di bawah-bawahnya sama, semuanya adalah mubtada. Kemudian jim dan dal adalah khobar. Al ustadzu Ahmad abuhum. Abu khobar marfu wa alamatu raf'ihi waw wa huwa mudhaf. Hum domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaihi. Ar-rajulu zu ardin wasi'atin. Ar-rajulu mubtada, zu khobar marfu wa alamatu raf'ihi waw wa huwa mudhaf. Ardin mudhaf ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Begitu juga dengan dal. Dia adalah khobar ya. Sesuai kaidah. Jadi kaidah keempat ini ingin mengatakan bahwasanya asmaul khamsah ini kalau dia dalam keadaan rofa, baik dia fa'il, baik dia mubtada, baik dia khobar, maka alamat rofaknya adalah waw. Nah, jadi rofa ini kondisi-kondisi atau isim-isim, kapan kondisi-kondisi isim itu dikatakan dia rofa? Nah, kasih tahu, ini tambahan ya berarti. Kapan aja isim itu dikatakan rofa? Kondisi mana aja isim itu hukumnya rofa? Pertama, kalau dia mubtada. Kedua, khobar. Ketiga, fa'il. Keempat, naibul fa'il. Jadi ada dalam nahu bab namanya naibul fa'il. Kelima, isim kana. Nanti ada pembahasannya. Ini sekedar ngasih tahu aja, antum biar familiar. Kalau udah tahu alhamdulillah. Yang keenam, khobar inna. Dan yang ketujuh adalah tawabi'. Baik itu atof, na'at, taukid, ataupun badal. Jadi, kapan aja isim itu dikatakan dia rofa, ada 7 kondisi. Pertama mubtada, kedua khobar, ketiga fa'il, keempat naibul fa'il, kelima adalah isim kana, keenam adalah khobar inna, dan ketujuh adalah tawabi. Jadi, selama isim itu dalam keadaan rofa, maka alamatnya adalah tandanya. Tandanya apa-apa aja? Tandanya adalah tanda-tanda atau kaidah yang sudah Anda berikan di awal dulu. Ada berapa alamat rofa? Siapa yang ingat? Ada 3, Ustaz. Ya. Alamat 3, rofa, Ustaz, 3. alamat isim untuk rofa ada 3. Atau alamat rofa untuk isim ada 3 ya. Ada domah. Domah ketika ini saja. Kemudian ada alif. Alif ketika musanna saja. Dan ada waw. Waw ketika jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Seperti itu. Itu antum pahami dan antum hafal. Ini semuanya ditulis kan?
ditulis, ya. Pegang buku pena dan buku tulis, ditulis seperti itu biar tidak lupa. Ya, sekarang kita masuk ke nama Jidul I'rab, contoh-contoh i'rab, ya, di Asmaul Khamsah. Silakan yang mau baca, Pak Ahmad Sutisna, tafadhol. Yang pertama. Nah, Ustaz. Al-awwal. Abuna syaikhun kabirun. Abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syaikhun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kabirun na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Athani. Cukup. Allah. Naam, Ustaz. Ustaz. Ya. Di situ abuna syekhun kabirun. Insyaallah jelas ya. Kemudian silakan Pak Usama Ridho yang kedua. Baik, Ustaz. Asani Allahu dzul fadlil azim. Allahu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dzu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi wawu li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Al-fadli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-azim na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Ya, mumtaz ya. Kita lihat dulu sampai bawah. Ada lagi? Oh, ini tinggal latihan ya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustaz, tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Yang i'rab yang di atas tadi, Ustaz. Ya. Yang pertama, awalan, Ustaz. Ya, abuna syekhun kabir. Kenapa dia? Nah, ya. Ini siapa yang nyoret nih? Maulid Adami tadi ya? 6, Ustaz. Yang di domir nanya Ustaz. Domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ala sukun itu nanya anak nggak paham juga. Sukun itu di mana? Ya. I'rab itu adalah menjelaskan baris akhir dari suatu kata, betul? Ya. Nah, Anda tanya. Nah, ini satu kata. Ada berapa huruf di sini? 2, Ustaz. Huruf pertama? Nun. Apa barisnya? Fathah. Huruf kedua? Alif. Apa barisnya? Oh, 6, Ustaz. Sukun berarti ya, Ustaz. Ya. Tapi nggak ada kelihatan. Ya, nggak nampak dia Jadi, memang. Contohnya. Hadza. Hadza ini apa? Coba antum. Hadza ini apa? Isim apa namanya? Isim isyarah. Coba i'rabkan isim isyarah ini. Misalnya Anda bilang, hadza kitabun. Coba i'rabkan. Hadza ismun isyarah marfu'un Mabniyun. Semua isim isyarah mabniyun. Hadza ismun isyarah mabniyun ala maksud. Mana doma? Mabni. Mabni ala sukun. Ala sukun. Ya, kenapa ala sukun? Ada alif ya. Huruf terakhirnya adalah alif. 6.
Ya, karena huruf terakhirnya adalah alif. Nah, Itu ya. 6 Ustaz. Baru terakhir kita bilang hadza ismul isyarah mabniyun ala sukun. Baru kita bilang fi mahalli. Dia apa di sini? Kondisinya, kondisi jumlahnya apa atau kondisi katanya apa? Sebagai apa di sini? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Mubtada itu jar atau mansub atau nasab? Marfu. Ya, marfu. Berarti i'rabnya ismul isyarah mabniun ala sukun, kita pakai fi mahalli ya. Fi mahalli rafa, bukan jar. Kalau di sini kan jar. Fi mahalli rafa. Apa dia tadi? Isim isyarah. Ya, maksudnya dia kondisi katanya di sini apa atau kondisi jumlahnya? Mubtada. Berarti ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli rafa mubtada. Kitabun khobarul mubtada. Marfu. Khobar itu sama ya. I'rabnya seperti ini semua. Jadi i'rab ini kalau bisa difahami sering-sering diulang sampai dia terhafal dengan sendirinya. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Makna fi mahalli itu apa maksudnya? Fi artinya di dalam keadaan, di dalam, mahalli kondisi. Hal la yahillu, menempati, dalam tempat, dalam kondisi. Dalam kondisi jar mudhaf ilaihi, dalam kondisi rafa mubtada, dalam kondisi nasab maf'ulun bih, gitu ya. Atau diartikan menempati juga bisa, Ustaz? Ya, dalam kondisi menempati gitu. Dalam kondisi menempati. Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Oh iya gitu. Tinggal latihan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Teman-teman yang masih baru pertama kali mendengar istilah-istilah ini, karena sepertinya ada beberapa teman yang baru pertama kalinya sepertinya belajar bahasa Arab, langsung disuguhkan dengan pelajaran-pelajaran seperti ini, ya selalu istiqomah saja dan rajin bertanya. Nggak apa-apa, walaupun mungkin pertanyaannya kadang sepele, nggak apa-apa, bertanya aja. Ya, tafadhol. Anatan. Ya. Ini cuma cara baca i'rab itu. Kalau Ya. yang tandanya tidak ada muqaddarah itu cukup nggak kita katakan doma saja gitu kan? Nggak cukup. Ya, cukup ya. Karena kalau dalam mengirabkan, i'rab itu apa? I'rab itu adalah menjelaskan. Menjelaskan. Kalau antum bilang domah saja, itu belum jelas. Masih ada pertanyaan yang menggantung. Mana domahnya gitu kan? Kita bilang wa alamatu raf'ihi dhammah. Terus ditanya orang, mana domahnya? Kok ada misalnya jaa abi. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ditanya, mana domahnya? Kok nggak ada? Karena itu i'rab itu kalau bisa sempurna ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur lil munasabah, dikarenakan untuk mencocokkan. Munasabah itu artinya untuk mencocokkan. Seperti yang Syekhun ini saat kan jelas domahnya Tuhan. Ya. Zahirah. Maksudnya cukup nggak kita katakan alamat rof ini domah gitu. Ya, kalau untuk yang zahirah bisa aja. Dihilangkan zahiratun fi akhiri, nggak apa-apa. Kurang Ustaz. Ya. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Bambang. Syarat mubtada itu apa aja, Ustaz? Syarat mubtada, bukan syarat mubtada. Kalau kita ingin membahas mubtada, kan ada tuh babnya, bab mubtada. Mubtada, pertama kita tahu definisi mubtada apa? Definisi mubtada dia adalah di awal yang berada di awal kalimat. Berarti ini isim nggak? Abun ini isim nggak? Isim. Berada di awal kalimat, maka dia mubtada.
Allah ini isim nggak? Isim. Berada di awal kalimat. Dia mubtada. Nah, seperti itu. Ya. Jadi definisi mubtada apa? Silakan apa? Harus ma'rifat atau enggak? Ya, harus ma'rifah. Di antara dia bisa dikatakan mubtada, dia harus ma'rifah. Atau ada namanya nakiroh, mufidah. Dia harus nakiroh yang ada mufid, ada faedah, nakiroh yang berfaedah, bukan nakiroh biasa. Ya, dia harus ma'rifah dan dia kalaupun dia nggak ma'rifah, dia adalah nakiroh yang mufidah seperti itu. Silakan, Mas Bambang Priyono. Ustaz, Afwan, mungkin bisa dicontohkan Ustaz, nakirah mufidah. Contohnya, harusnya mubtada itu atau normalnya mubtada itu kan ma'rifah. Contohnya Muhammadun mujtahidun. Muhammad mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim berada di awal jumlah dan dia ma'rifah. Muhammad adalah isim alam. Isim alam itu ma'rifah. Nah, contoh untuk nakirah yang mufidah contohnya adalah misalnya rajulun tawilun fil masjidi atau rajulun tawilun yaqra'ul Qur'an. Rajulun ini berada di awal kata bukan? Di awal kalimat bukan? Awal. Dia ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Alif lam. Dia ana ulang. Rajulun tawilun yaqra'ul Qur'an. Rajulun ini nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Nah, tawilun artinya tinggi atau panjang ya. Lelaki yang tinggi itu. Tawilun itu nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Nah, rajulun tawilun ini dalam nahu dia disebut dengan na'at dan man'ut. Nah, rajulun ini walaupun dia nakirah tapi dia man'ut. Nah, man'ut ini disebut juga nakirah mufidah. Walaupun dia nakirah tapi dia sudah mufidah. Salah satu contoh nakirah mufidah adalah dia man'ut. Seperti itu. Di sini rajulun dia adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Padahal dia bukan ma'rifah. Karena dia adalah nakirah mufidah. Apa kok bisa dia disebut sebagai nakirah mufidah? Karena dia di sini man'ut, dia disifati. Seperti itu. Itu penjelasannya. Atau contoh lain dari nakirah mufidah adalah dia mudhof. Dia mudhof. Contohnya Baitul masjidi kabirun. Mana baitun ini isim apa fi'il? Isim. Nakiro apa ma'rifah? Nakiro. Nah, tapi dia mudhof. Nah, kalau dia mudhof namanya nakiroh mufidah. Walaupun walaupun ada yang bilang kalau dia sudah mudhof berarti dia udah ma'rifah sebenarnya. Kalau dia udah mudhof dia udah ma'rifah sebenarnya. Baitul masjidi kabirun. Baitu dia di awal kata atau di awal kalimat dan dia adalah isim. Maka baitu ini kita sebut dengan mubtada walaupun dia nampaknya bukan ma'rifah. Seperti itu ya, semoga bisa terjawab. Ustaz. Berarti sama dengan abuhu juga Ustaz ya? Iya, betul sekali. Abuna di sini. Abuna. Nah. Dia mudhof. Padahal dia nakiro di sini kan. Dia bisa menjadi mubtada. Kenapa? Karena dia adalah mudhof. Mudhof itu bisa menjadikan dia adalah nakiroh mufidah. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, di sini ada yang bertanya tentang isimul haq. Apa saja kaidah isimul haq? Isimul haq itu isimul haq apa isim mushtaq nih? Mas Rashid.
Karena jelasin isim mulhaq panjang lebar rupanya mustaq. Apa? Mulhaq, Ustaz. Ya. Mulhaq itu adalah isim yang dia mirip dengan suatu bentuk isim lainnya. Contoh, kita mengenal isim itu dari segi jumlahnya ada 3 jenis kan? Ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Nah, kita ambil aja contohnya musanna. Musanna ini adalah isim yang menunjukkan 2. Nah, di antara syaratnya dia harus ada mufradnya. Misalnya kitabun, ada kitabani kan? Nah, ini adalah musanna. Namun ada isim-isim yang dia mirip tapi dia tidak melengkapi syarat-syarat musanna ini. Contohnya nih, ithnani. Ithnani ini musanna apa mufrad? Mufrad. Mufrad apa musanna? Ada yang bisa jawab nggak? Ithnani. Musanna, Ustaz. Apa mufradnya? Kalau dia musanna apa mufradnya? Nah, alif. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Dia namanya mulhaq bil musanna. Dia mengikuti musanna. Itu adalah mulhaq namanya. Atau contohnya contoh dari mulhaq, kalau kita sebut jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim itu kan dia ditambah waw dan nun kan. Contohnya muslimun, muslimuna. Itu adalah jamak muzakkar salim. Ada mufradnya, ada, walaupun ada beberapa kaidah untuk menjadikan sebuah isim itu jamak muzakkar salim ya. Nah, ternyata ada isim yang mirip dengan jamak muzakkar salim ini, tapi dia bukan jamak muzakkar salim. Pada dasarnya dia bukan jamak muzakkar salim. Tapi kita mulhakkan, kita ikutkan dia, kita golongkan dia ke mulhak itu maksudnya kita golongkan. Kita golongkan dia ke jamak muzakkar salim. Contohnya apa? Ishrun, 20. 20 apa bahasa Arabnya? Ishrun. Dia ini apa? Mufrad kah? Musanna kah? Atau jamak kah? Jamak. Tidak tiga-tiganya. Kalau kita sebut dia jamak apa? Jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim, apa isim mufradnya? Apa isim musannanya? Nggak ada. Nah, isim-isim seperti ini kita golongkan atau dalam bahasa Arabnya atau dalam istilah nahunya kita mulhakkan. Dia adalah isim yang mulhak bil jamak muzakkar salim. Semoga terjawab ya. Ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan di chat. Ya, di Mana izin bertanya, Ustaz? Ya, tafadhol. Yang ada duluan ya, Afwan? Ya, silakan. Yang alamat rofa tadi itu ada 7 kondisi. Mubtada. Bukan alamat. Bukan, tapi halat. Halat ini artinya kondisi rofa. Kapan-kapan aja isim itu kita bisa atau dia disebut atau dalam keadaan rofa. Pertama, mubtada. Ini yang antum mau tanyakan atau pertanyaan antum apa? Ustaz, rofa ada 7 kondisi gitu, Ustaz ya? Iya. Tadi Anda baru catat 6, Ustaz. Apa aja sebutkan? Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, khobar ina, isim kana, Ustaz ya? Iya. Yang terakhir tawabi'. Tawabi apa Ustaz ya? Tawabi itu artinya pengikut. Tawabi'un, pengikut. Nah, tawabi' ini terbagi 4. Atau ada 4 jenis. Antum pernah dengar badal? Pernah. Badal. Taukid. Naat. Nah, 4 ini itu namanya tawabi'. Oh. Badal, atof, naat bisa deh. Badal, atof, taukid, naat. Oh, badal, atof, taukid, naat. Nah, Ustaz. Ya. Ini ada yang bertanya Bunayya. Bunayya itu juga isim tasgir ya? Itu isim tasgir dari ibnun. Apalagi Mas Putra?
Ya, Pak Dahlon apa? Ini mengenai Asmaul Khamsah ini dia terbatas ke 5 isim ini aja, Ustaz. Iya. Abu. Oh, seperti ummu berarti bukan termasuk kayak Bukan. ibu, misalnya ibumu atau misalnya saudara perempuanmu gitu, Ustaz. Berarti nggak masuk ke Asmaul Khamsah ya? Enggak. Mereka normal. Ummuka berarti domah dia. Ukhtuka domah normal. Oh. Karena itu Anda bilang tadi dalam bahasa Arab ada 5 isim yang dikhususkan pembahasannya. Oh, nah, Ustaz. Karena itu disebut Asmaul Khamsah. Pembahasannya khusus gitu. Isim-isim lain enggak. Berarti dia memang polanya khusus untuk yang 5 ini berarti ya, Ustaz ya? Ya. Oh. Syukran, Ustaz. Iya. Ini ada yang bertanya, tasgirnya bintun apa? Bintun apa ya? Bunayyah. Nggak tahu Ana nggak tahu bintun. Afwan di luar materi, ya abati itu sigohnya apa? Sigohnya adalah munada. Ya ini ya munada untuk memanggil, abati itu ya abun. Jadi dalam bahasa Arab banyak ya abati, ya abana, bukan ya abana, ya abati salah satunya, kemudian ya apa lagi itu. Yang jelas salah satu cara untuk memanggil ayah adalah ya abati. Tayyib. Jadi Tadi, abah mampu saya dengan alif saya. Kenapa? Abah. Kenapa? Marfu dia itu, Ustaz. Di mana? Ya abati, ya abah. Enggak marfu. Apa itu? Itu beda pembahasannya lagi, itu nasab ya. Kalau ada ya biasanya nasab sebenarnya. Oh, okay. Nah, Mas Pratama ini kayaknya mau nanya dari tadi, tapi jaringannya jelek ya. Nah, ya. Kalau Hulaifi itu Zat, isim tasghir juga Zat. Apa? Hulaifi. Halifun Hulaifi. Hulaifi ini nama orang kan? Apa gimana? Nama apa isim tasghir dari Khalifah Zat? Oh, Hulaifi. Khalifatun Hulaifi. Wallah ta'ala alam, mana nggak tahu itu. Ya. Toyib mungkin sampai di sini saja. Ustaz, boleh lanjut bertanya Ustaz. Nah ya, ini terakhir ya. Ya, tadi kan sudah disebutkan nih nanggung Ustaz, kondisi rafa. Boleh nggak dilanjut lagi Ustaz? Kondisi apa namanya? Jar sekalian juga. Ya. Mana sebutkan ya. 6 Ustaz. Kalau rafa ada 7 ya kondisinya. Alamatnya ada berapa? 3 Ustaz. Sebenarnya ada 4 ya. 3 itu khusus untuk isim. Dia 4 alamatnya. Kalau satu lagi. Kalau digabung dengan fiil ya. Ya. Kalau dirangkup sama fiil. Kalau rafa itu alamatnya ada 4. Baik fiil maupun isim ya. Domah, alif, waw, dan terakhir ada namanya subutun nun. Subutun nun. Ya, nun. Misalnya yaf'aluna. Itu apa alamat rafa'nya? Nun. Ya. Subutun nun. Ya. Kemudian kita lanjutkan, Anda jawab aja pertanyaannya. Nah. Adapun nasab kondisinya itu ada kalau nggak salahnya 13 ya. Pertama adalah isim inna. Kedua, khobar kana. Ketiga, maf'ulun bih. Keempat, maf'ulun fih. Kelima, maf'ulun mutlak. Keenam, maf'ulun li ajlih. Ketujuh, maf'ul ma'ahu. Kedelapan, hal. 9, tamyiz. 10, munada. 11, mustathna. Ada namanya mustathna. 12 lagi ya. 12, isim la an-nafiyah lil jinsi. Dan 13, tawabi'. Atau mungkin ada yang terlewatkan sama Ana, lupa Ana. Yang jelas itu yang Anda sebutkan tadi ya. Ustaz.
Adapun jar, kondisi jar cuman ada 3 ya. Pertama, isim majrur. Kapan dia isim majrur? Kalau berada setelah huruf jar. Simple. Yang kedua, mudhof ilaihi. Kapan dia mudhof ilaihi? Kalau dia dalam keadaan bentuk idhofah, mudhof ilaihi. Yang ketiga, tawabi'. Jadi tawabi' ini ada di semua ini ya. Di rofa, nasab ataupun jar. Adapun jazam itu khusus untuk fi'il. Kapan fi'il itu jazam? Kalau dia berada setelah huruf jazam. Apa-apa aja huruf jazam. Nah, nanti itu pembahasannya lagi. Seperti itu ya. Ya, cukup ya. Naam, Ustaz. Naam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, karena tadi Anda bilang itu adalah pertanyaan terakhir. Kalaupun ada pertanyaan berikutnya silahkan ditanyakan di grup atau bagaimana, atau disimpan untuk minggu depan. Tapi yang paling penting adalah setiap kosakata yang kita lewati, apalagi yang ada dalam kotak, itu dihafal teman-teman. Tidak bisa tidak. Ya, kalau tidak dihafal ya ngambang nanti. Ya, kita cukupkan sampai sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ingatkan teman-teman, besok pagi jam 5.30 pelajaran hadis bersama Ustaz Tengku Zuhdi. Siapa? Wah, siap. Syukran Pak Ketua. Afwan.